Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini banyak sekali sering diperhadapkan dengan hal yang tidak enak dan reaksi kita seringkali salah. Saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja dan beribadah. Ketika diperhadapkan hal yang sulit, hal yang tidak enak, reaksinya salah. Justru bukan mencerminkan orang yang ikut Tuhan, malah mencerminkan persis layaknya orang dunia. Ya, orang nggak bisa melihat bagaimana Kristus manifestasi dalam kehidupan kita kalau caranya seperti itu. Banyak sekali loh orang-orang yang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ruwet, masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang tidak dimasuk akal. Kok ngalami seperti ini, kok kejadian seperti ini, kok terlalu buruk, kok rasanya nggak enak dan lain sebagainya. Ternyata reaksinya tidak seperti Kristus, tidak seperti firman. Kalau sudah seperti itu, bukti bahwa selama ini firman yang didengar, firman yang dibaca, firman yang tiap hari dengerin di gereja itu tidak dihidupin, hanya sebatas didengar dan masukin otak saja. Kalau kita ini belajar firman, kalau kita ini mau mendengarkan firman, firman itu kita taruh di dalam hati kita, kita simpan di dalam batin kita, itu yang akan merubah kita. Karena apa yang dikatakan orang itu keluar dari hatinya. Kalau hatinya diisi firman, yang manifestasi keluar adalah firman. Tapi kalau di dalam hatinya ini kebusukan, kejahatan, kemunafikan, kepalsuan hidup, yang keluar ya seperti perkataan orang dunia. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ini setiap hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya dari semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun hal itu buruk dan jelek, hal itu mengguncang jiwa kita, rasanya tidak enak, rasanya kok ngalami seperti ini, bagaimana mungkin ini terjadi dan lain sebagainya. Tapi hati kita ini tetap nempel sama Tuhan. Hati kita itu fokusnya sama Tuhan. Hati kita ini tetap mempermuliakan nama Tuhan. Bukan malah menjadi persis seperti orang dunia. Kita akan melihat di 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Kita disuruh menyiapkan akal budi kita. Banyak orang Kristen setelah lahir baru lupa bahwa otak masih nempel di kepala. Terus mikirin perkara-perkara yang ngawang-ngawang di surga, tetapi praktek hidupnya tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang sejati. Seperti Yesus Kristus Tuhan. Belajar dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Akal budi kita itu masih nempel. Harusnya kita pakai. Otak kita pun harus masih nempel di tempurung kepala kita. Harusnya kita pakai mikir, pakai menimbang segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat. Kita harus timbang, kita harus pikir dengan masak-masak, bukan sembarangan. Makanya kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, harusnya hidupmu berubah loh. Kelakuanmu berubah, sikapmu berubah. Harusnya semakin kenal Tuhan, orang Kristen semakin pinter, semakin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukan sembarangan dan sembrono. Makanya sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya pada atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini kita mesti hidup taat, hidupin firman Tuhan. Saya beberapa bulan terakhir ini ngomong begini. Kalau kita ini mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan kebenaran. Kita akan melakukan perintah-perintahnya. Tapi kalau kita ngomong cinta Tuhan, tapi praktek hidup kita tidak melakukan firman, hidup kita malah seperti orang duniawi, malah jahat, mulutnya jahat, hatinya jahat, kelakuannya jahat. Ya, kita nggak mungkin kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup yang taat. Orang yang hidup taat artinya apa yang firman katakan, apa yang firman omongin, ya kita lakukan. Sesimpel itu. Yang jadi masalahnya kan daging nggak suka nurut firman ini. Yang jadi masalahnya daging ini selalu maunya sesuatu yang enak, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya daging ini perlu disalibkan. Makanya kita perlu pikul salib sangkal diri, matiin daging kita dimenaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Berapa banyak ketika waktu kebodohan kita, ini waktu kita tuh marah nggak terima, harga diri kita diinjak, ego kita rasanya dimainkan, kita nggak dihormatin, kita nggak dihargain orang. Rasanya kalau ada orang ngomong merendahkan kita itu, kita merasa terhina dan kita nggak bisa menguasai diri. Itu loh waktu kebodohan. Bagaimana amarah begitu mengontrol dan mengendalikan kita. Emosi yang tidak bisa kita
kontrol dan kendalikan. Dan itu menguasai hidup kita. Itu waktu kebodohan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Waktu kebodohan, waktu kita lemah, waktu kita nggak bisa menguasai diri, waktu kita nggak bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita, sehingga kita akan mudah sekali dijebak dengan tipu daya, emosi, amarah, dan tipu daya setan lainnya. Sehingga kita terjebak di jalannya, di sana, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Ada orang-orang yang dikuasain hawa nafsunya sampai nggak tahan begitu rupa. Dia melakukan tindakan amoral, memperkosa, mencuri, marah, membunuh, memperlakukan orang lain hina dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak Tuhan, ketika waktu kebodohan itu menyerang, kelakuannya persis seperti orang dunia. Bahkan mirip setan. Kalau marah nggak terkontrol, nggak terkendalikan, bagaimana mungkin orang-orang model kayak begini menjadi terang kemuliaan Tuhan? Ini kita harus taat nih. Kita harus ngikutin kebenaran firman Tuhan. Orang taat itu artinya apa yang firman katakan, apa yang firman omongin, kita lakukan. Kita berusaha terus berjalan dengan kekuatan Roh Kudus menghidupin firman itu. Perhatikan ayat yang ke-15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Ini seperti momok bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Hidup kesucian itu rasanya kok tidak mungkin ya. Orang hidup suci kok rasanya tidak mungkin. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri untuk hidup suci itu susah dan berat. Tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan kita berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, itu yang akan membuat kita itu mampu berjalan dalam hidup kekudusan, hidup dalam kesucian. Nah, ini kuncinya. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dalam kondisi najis, kotor, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Apapun yang engkau sedang berbuat, dosa apapun itu. Jadi simpenan orang, jadi pelakor, punya simpenan, menjual diri, kepahitan, sakit hati, benci, dendam, marah nggak terkontrol, nggak bisa mengampuni, hidup kumpul kebo, dan lain sebagainya. Kejahatan apapun. Dan engkau tahu kalau engkau hidup nggak kudus. Sekarang meski datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan kuduskan, biar Tuhan sucikan. Tuhan ampuni segala dosamu. Dengerin baik-baik. Kita tahu persis loh kalau kita ini melakukan dosa. Setelah kita lahir baru, kita tahu persis. Kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan pelanggaran, kita tuh tahu persis. Yang jadi masalahnya, kita mau ambil keputusan untuk bertobat apa tidak? Kita mau ambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan apa tidak? Apakah kita mau hidup serampangan dan sembrono? Dengerin baik-baik. Hari ini, kalau engkau masih hidup dalam dosa, selingkuh mungkin, jadi simpenan orang, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepahitan, menipu, malsuin pajak, bercinah, kumpul kebo, kepahitan, sakit hati, atau apapun dosamu, ambil keputusan hari ini. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Allah adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan menguduskan kita dengan darahnya. Selama kasih karunia Allah tersedia hari ini, ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Jangan hidup najis dan kotor. Kalau kita tahu hidup dalam dosa, kita ini hidup di dalam dosa, tapi kita rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin nyembah Tuhan. Ngawur itu namanya. Saya menemukan beberapa terakhir ini karena banyak orang konseling, bahkan suaminya jadi worship leader, tapi masih melacur, tapi masih suka berzina, punya selingkuhan. Bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi kayak begitu. Jadi pelayanan itu tidak menjamin seseorang itu bisa hidup kudus. Tetapi orang yang memiliki hubungan pribadi yang dekat, yang dalam dengan Tuhan, pasti dijamin hidupnya kudus. Karena kalau kita ini setiap hari memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kan kita mesti bereskan hati kita ini. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kenajisan dan kekotoran. Makanya kita harus bertobat dahulu. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta darahnya menguduskan, menyucikan kita. Makanya semua orang percaya harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ini akan membuat hidup kita ini diproteksi, dijagain Tuhan. Banyak orang hidupnya ngawur dan serampangan. Banyak orang hidupnya sembrono. Banyak orang hidupnya asal-asalan. Karena apa? Nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini dasarnya. Kalau kekristenan sehebat apapun tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki pengalaman kedekatan dengan Tuhan, hidupnya pasti nyeleweng, nyimpang, dan ngawur. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi di kamar doamu. Sembah Tuhan setiap hari.
alami Tuhan secara pribadi, bergaul dengan firman, pasti hidupmu kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang sehari ini banyak pingin tampil di muka, pingin pelayanan, pingin terlihat kudus, pingin terlihat suci di hadapan orang, tapi tidak memiliki kehidupan kedekatan dengan Tuhan, ya percuma, sia-sia. Bisa saja itu menipu, bohong, dan palsu. Kehidupan kita harus transparan di hadapan Tuhan. Harus transparan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, ya kita mesti datang kepada Tuhan minta ampun. Makanya kita harus hidup kudus. Karena Bapak kita itu kudus, kita harus hidup kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidup kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu harus kudus. Seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu, kekudusan yang kita hidupin setiap hari itu seperti senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan iblis. Banyak orang nggak sadar bahwa kekudusan adalah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan iblis. Kalau kita hidup kudus, setan tidak akan bisa sentuh kita. Setan tidak akan bisa jamah kita. Alkitab ngomong di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti ada alasannya dulu baru kutuk itu bisa nyerang, menghabisin seseorang. Barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular, kata kitab Pengkhotbah. Kalau perlindungan kita bocor, setan akan bisa gagahin kita. Apa yang membuat perlindungan kita bocor? Dosa, pelanggaran, kenajisan, kekotoran, melawan kebenaran. Hidup tidak suci dan hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Itu membuat setan punya hak sah untuk menguasai, untuk menggagahin kita, untuk menghabisin hidup kita. Ini penting sekali. Kita perlu hidup kudus, hidup benar, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita akan terus hidup kudus, hidup benar kalau kita ini setiap hari bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, koneksi. Kalau kita ini tiba-tiba tanpa kita sadarin atau kita sadarin kita jatuh dalam dosa, kita nggak bisa hidup dalam dosa lagi. Tapi kita bisa jatuh cepat sekali bertobat. Tapi orang ngaku cinta Tuhan, ngaku melayani Tuhan, tapi hidup dalam dosa. Bercerai, kawin cerai, berzina, tetapi pelayanan bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan? Apalagi cerai hidup nikah lagi. Bagaimana mungkin kau ini melayani Tuhan sedang engkau hidup dalam dosa? Kita ini tidak bisa. Membohongi Tuhan itu tidak bisa loh. Kita bisa menipu orang lain, membenarkan diri pakai ayat manapun untuk membenarkan diri kita begitu rupa. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa membenarkan diri. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Sebab firman suatu hari akan menjadi hakim buat kita. Firman yang kita pelajarin, firman yang tertulis di dalam Alkitab ini, firman ini suatu hari yang akan menghakimi kita. Makanya hidup kita hari ini harus berpadanan dengan firman. Hidup berpadanan dengan Kristus. Karakter, sikap, dan perbuatan kita harus mencerminkan orang yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau kita ngaku orang yang diubah Tuhan, kalau kita ngaku orang yang percaya Tuhan, kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, ya harusnya berubah sikap dan perbuatanmu, bukan menjadi ngidupin gaya hidup yang lama lagi. Perhatikan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bukan ketakutan kekhawatiran, nanti takut, benar-benar respect dan hormat sama Tuhan harusnya. Takut menyakitin hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Hari ini banyak orang hidup semaunya sendiri kok. Bertindak semaunya sendiri, berkelakuan seenak perutnya sendiri, dan tetap melayani Tuhan, dan tetap jadi hamba Tuhan. Bahkan beberapa orang tetap khotbah, tetapi hati nuraninya udah busuk dan jahat. Dia bisa menipu jemaat, bisa menipu orang lain, bisa menipu orang sekitarnya, keluarganya, bisa menipu dirinya sendiri. Tapi apa Tuhan bisa ditipu? Tuhan tidak bisa ditipu. Yang di dalam hati kita ini harus diserahkan dulu kepada Tuhan. Makanya seseorang harus mengalami proses peremukan ini. Saya ketemu beberapa orang yang sombongnya bukan main, angkuhnya bukan, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling benar, dan orang lain salah semua. Ya ngawur nanti. Orang-orang model kayak ini belum diremukkan, belum dimatikan. Saya sampai hari ini masih mengalami proses kematian daging, dan saya harus dimatikan supaya Kristus yang manifestasi melalui kehidupan saya secara pribadi. Kalau tidak, ini daging yang akan ngontrol dan mengendalikan. Wong kecenderungan kita itu suka sombong, angkuh, sembarangan, serampangan, sok pinter, sok bener sendiri.
kita merasa hebat dan merasa harus dihormatin. Maka kalau ada orang nyinggung perasaan kita, nyinggung harga diri kita, kita merasa terhina dan kita bela karena kita layak dapat penghargaan itu. Bagaimana mungkin orang-orang model kayak memiliki kerendahan hati? Kita ini harus merendahkan hati kita ini di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup respek dan hormat akan Tuhan. Bukan hidup semau sendiri. Bukan hidup bertindak seenak perut sendiri. Hidup kekristenan kita itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang semakin hari semakin nyata kemuliaannya. Dan orang lain bisa lihat itu harusnya. Sebab kamu tahu, ayat yang ke-18, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara kita ini, hidup kita yang ngawur, yang serampangan itu ditebus dengan darah yang mahal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua pelanggaran, dosa dan kelemahan kita ditebus oleh darah Yesus. Sampai hari ini kasih karunia Tuhan tersedia. Kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepahitan, hari ini ambil keputusan, bertobat, balik, minta dari menguduskan, menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa, ialah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Masih tersedia kasih karunia Tuhan. Ambil keputusan untuk bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang munafik, jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang fokusnya pada harga dirimu sendiri. Kita ini sudah ditebus, kita ini miliknya Yesus Kristus, bukan milik kita sendiri. Hari ini, kita yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Tuhan, hidup kita bukan milik kita, hidup kita ini miliknya Kristus. Hidup kita miliknya Tuhan. Hidup kita harusnya ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, bukan hidup ngawur, bukan hidup seenak perut kita sendiri. Kita ngikutin ritmenya Tuhan, caranya Tuhan, tujuannya Tuhan yang harus kita hidupin. Bukan hidup seenak mau kita sendiri. Ujungnya kita akan menjadi orang yang keras kepala, orang yang sombong, orang yang egois sekali. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Praktek hidup, orang yang hidup firman ya bisa memiliki kasih yang tulus sesama orang lain. Gampang mengampuni, gampang melepaskan bukan benci, jengkel, dan dendam. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini praktek hidup nih, mengasihi ini. Kalau mengasihi orang yang baik kan mudah. Mengasihi pasangan hidup yang memberi nafkah kan mudah. Bagaimana mengasihi pasangan hidup yang menyebalkan, yang hidup dalam perselingkuhan? Bagaimana mengasihi pasangan hidup yang berontak, kelakuannya jahat, mulutnya kasar, berzina, selingkuh, dan berkelakuan buruk? Apakah kita tetap bisa mengasihi? Justru kasih yang sejati adalah mengasihi orang yang gak layak dikasihi. Siapa itu? Orang di sekitar kita yang menyebalkan dan menjengkelkan. Baru kelihatan. Orang dunia bisa praktek, orang gak kenal Tuhan bisa praktek. Kalau orang baik, ada orang baik sama dia lebih baik, itu banyak. Tapi orang yang menyebalkan, orang yang menipu, orang yang merugikan, orang yang jengkelin, ngeselno, bencekno, orang yang melukai rasanya, apakah kita benar tetap bisa mengasihi? Tanpa embel-embel, kasih yang tulus, bahkan berdoa untuk dia semakin diberkati Tuhan, atau malah sebaliknya berdoa supaya dia dikutuk Tuhan. Ya, terbukti semuanya. Kalau kita ini benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, praktek hidup kita, kelakuan kita, tindakan kita ini seperti Tuhan. Bukan bertindak semau kita sendiri, bukan berkelakuan seenak perut kita sendiri. Berapa banyak orang Kristen ngakunya si cinta Tuhan, ngakunya nih semakin hari melayani Tuhan, hidup kudus benar. Apalagi kalau di gereja angkat tangan, gemetaran, nangis, sampai tisu berbal-bal. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi ketika disakitin pasangannya, ketika dilukai orang lain, ketika ada orang lain merendahkan hidupnya, egonya keluar, keakuan
kelakuannya keluar. Marah, teriak, ingin balas, rasanya nggak terima, harga dirinya merasa diinjak-injak, dan dia harus membela begitu rupa. Bagaimana mungkin orang-orang kayak begini nih hidup bisa mengasihi dengan tulus? Kita akan terbukti tulus apa tidak ketika Tuhan kirim orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita. Kita baru bisa praktek kasih yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saya dipertemukan orang menyebalkan, orang yang jengkeli, orang yang minterin. Saya hanya cukup perhatikan, saya diam, saya amati, saya dengarkan dia ngomong. Kalau perlu saya ngomong, kalau enggak ya cukup didengarin aja, ditinggalin. Enggak penting banget. Jangan sampai kita ini tercemarin dengan orang-orang di sekitar kita yang berkata-kata buruk, berkelakuan busuk, dan sikapnya tuh jelek sekali. Jangan pernah terpengaruh. Kalau mereka membawa pengaruh buruk, singkirkan, lupakan, jauhin. Kita mau fokus hidup kita ini kepada Kristus kok. Fokus kita kepada Kristus, hidup dalam kekekalan. Hidup tetap mengasihi orang-orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hidup kita ini sementara. Kita mau pakai hidup kita yang sementara itu untuk apa? Kita mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan atau ngikutin hawa nafsu kita? Justru kita mesti sadar diri. Dalam waktu tertentu kita ini seperti orang yang dibawa ke dalam masa-masa yang sulit terjepit. Jangan sampai kita menjadi bodoh dan tindakan kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya karakter, sikap, dan perbuatan kita semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Jangan menyerupai pendetamu. Ngapain nyerupain pendetamu? Tujuan kita menjadi serupa segambar dengan Yesus. Ada orang-orang yang bangga ya kenal seluruh pendeta di Indonesia. Buat apa kenal pendeta? Yang penting kan kita kenal Yesus. Karakter kita berubah, sikap kita berubah, kelakuan kita berubah, hidup kita menyenangkan Tuhan. Itu yang penting. Jadi orang Kristen jangan ngikutin ego dan hawa nafsu. Disinggung sedikit marah, egois, harga dirinya tinggi, keakuan. Bukti bahwa belum mati daging. Orang yang masih berontak, orang yang masih ngeyel, orang yang masih merasa benernya sendiri dan belum meremukkan hatinya di hadapan Tuhan, itu orang yang belum mati. Kita ini semakin hari harus belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Karakter, sikap, tindakan, dan ucapan kita akan mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Pasti berubah kelakuanmu. Saya berdoa bahwa ibu, engkau yang masih hidup dalam dosa, hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Kasih karunia Tuhan tersedia. Engkau yang sedang diproses Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Engkau yang sedang karakternya masih buruk seperti orang dunia, bertobat, kuasai diri dan kendalikan diri. Kalau tidak, setan akan ambil bagian keuntungan di dalamnya. Hidup akan diseret terus, dijerat, dikuasai dan hidup dalam dosa. Percuma dan sia-sia. Toh ujungnya nanti akan diremukkan Tuhan kembali. Muter-muter, buang waktu dan tenaga yang sia-sia. Hari ini kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar pikul salib, sangkal dirimu dan mati dagingmu. Ngikutin kehendak Tuhan. Matiin semua hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Berikan kemampuan setiap orang yang mendengar firman ini untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba mematerikan firman ini dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, dalam batin kami. Menjadi kehidupan praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Raja kami yang maha mulia. Bagimu pujian, pengagungan. Bapak, dalam nama Yesus berdoa, setiap orang yang mendengar firman Tuhan diberkati dimanapun mereka berada. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sehat, tahir, dan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih, kami kembalikan pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you.